Kata Nabi, kata Siti Hawa, don't touch me. Wow. Apa? Don't touch me, jangan sentuh aku. Ya, akhirnya Nabi Adam nanya. Ya minta sama Allah, ya Rabb antihni lil Hawa, ya Allah, nikahkan aku dengan Hawa. Allah bertanya, a'ti mahroha, berikan maharnya kepadaku. Wa ma mahroha ya Rabb, apa maharnya? Antusolliya ala habibi mi'ata marrah, yaitu maharnya engkau baca selawat kepada kekasihku 100 kali. Jadi mahar Nabi Adam kepada Siti Hawa membaca salawat 100 kali. Mau nggak nikah maharnya selawat 100 kali? Mau tuh? Ini banyak bujangan di dia itu. Banyak nih. Tuh Pak Ai bujangan Pak Ai. Bercanda Pak Ai ya. Akhirnya nanya lagi. Ya malaikat. Qila huwa Nuh, ya Allah, apakah itu cahaya Nabi Nuh alaihissalam? Dijawab sama Allah, qala Nuhun yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu min ahli wal aqarib. Kata Allah, dengan cahaya tersebut Nabi Nuh alaihissalam bisa selamat dari tenggelam dan binasalah kerabat dan keluarganya yang menentangnya. Bu. Ya. Pada zaman Nabi Nuh, karena banyak orang yang menentang dengan ajakan Nabi Nuh, akhirnya apa? Allah kasih bencana. Betul? Betul? Betul. Bencananya apa? Banjir. Banjir pintar. 6 bulan berturut-turut hujan besar. 6 bulan nih. Berturut-turut hujan besar. Jangankan 6 bulan, 1 hari Jakarta berturut-turut hujan 1 hari. Udah kebingungan tuh. Betul gak? Betul. Betul gak? Betul. 1 hari Jakarta diguyur banjir. Dari pagi sampai sore Jakarta udah banjir. Betul? Betul. 1 hari, apalagi 6 bulan. Pancoran Monas kelelep. Betul tidak? Betul. Betul gak? Betul. Ini 6 bulan hujan berturut-turut. Ya, bahkan anak Nabi Nuh kan nggak mau dengan ajakan Nabi Nuh tenggelam juga. Itu Nabi Nuh beserta pengikutnya bisa selamat. Kenapa? Karena pada diri Nabi Nuh terdapat cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Mulia tidak Nabi Muhammad? Mulia. Agung tidak Nabi Muhammad? Agung. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi. Udah dapat belum jawabannya? Sudah dapat belum jawabannya? Belum. Malaikat nanya sama Allah, udah dapat belum jawabannya? Belum dapat, betul? Nanya lagi malaikat. Qila huwa Ibrahim, ya Allah, apakah itu cahaya Nabi Ibrahim alaihissalam? Dijawab sama Allah, qala Ibrahimu bihi tagumu hujjatu ala ubadil asnami wal kawakib. Kata Allah, dengan cahaya tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam bisa menyampaikan hujahnya, bisa menyampaikan argumentasinya kepada penyembah berhala dan bintang-bintang. Pak, Bu. Pada zaman Nabi Ibrahim ada raja, namanya Raja siapa? Raja siapa? Raja siapa? Raja Namrud, betul? Raja siapa? Namrud. Ini Raja Namrud kalah berdebat dengan Nabi Ibrahim, kalah berdebat dengan Nabi Ibrahim. Raja Namrud kesel. Akhirnya apa? Raja Namrud bakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Betul tidak? Betul. Dibakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Itu api menjadi dingin. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, kata Allah, jadilah kau dingin menjadi selamat untuk Nabi Ibrahim. Api jadi dingin, gak bisa bakar Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena pada diri Nabi Ibrahim terdapat cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Mulia tidak Nabi Muhammad? Mulia. Agung tidak Nabi Muhammad? Agung. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Malaikat nanya tadi, udah dapat belum jawabannya? Cahaya Nabi Adam bukan, cahaya Nabi Ibrahim bukan, cahaya Nabi Nuh bukan. Nanya lagi nih malaikat. Qila huwa Musa, ya Allah,
apakah itu cahaya Nabi Musa alaihissalam? Dijawab sama Allah, qala Musa akhuhu walakin hadha habibun wa Musa kalimun wal mukhatib. Kata Allah, Musa itu saudaranya, sedangkan cahaya ini adalah kekasih, dan Musa itu adalah nabi yang mendapat wahyu, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hebat ya? Nabi Musa bicara langsung sama Allah, hebat tidak? Hebat tidak? Hebat. Tapi lebih hebat mana dengan Nabi Muhammad? Lebih hebat mana? Muhammad. Bu, Pak. Ya. Nih, kalau nggak saya begini mana ngantuk dah urusannya. Ya. Nabi Musa berbicara dengan Allah. Ya, saya ulangi. Nabi Musa berbicara dengan Allah, Nabi Musa yang minta. Siapa yang minta? Nabi Musa. Siapa yang minta? Nabi Musa. Nabi Musa yang minta. Setelah Allah kabulkan permintaan Nabi Musa, Allah perintahkan Nabi Musa untuk menghampiri Allah di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina. Ya, jarak Nabi Musa dengan Allah tertutup dengan 70 dinding, dan Allah hanya mengeluarkan cahayanya. Jelas tidak? Jelas tidak? Nabi Musa bicara sama Allah, yang minta siapa? Nabi Musa. Yang minta siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Akan tetapi Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, Allah yang minta untuk bicara kepada Nabi Muhammad. Hebat tidak? Hebat. Hebat tidak? Hebat. Allah perintahkan malaikat Allah untuk menjemputnya ke hadapan Allah di dalam peristiwa Isra wa Mi'raj. Jarak Allah dengan Nabi Muhammad bagaikan 2 busur panah atau bahkan lebih dekat. Lebih mulia mana Nabi Musa dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Lebih mulia mana Nabi Musa dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Lebih mulia mana? Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ya, jadi ya, malaikat nanya sama Allah, udah dapat belum jawabannya? Udah dapat belum jawabannya? Belum. Belum dapat. Nanya lagi nih malaikat, qila huwa Isa ya Allah, apakah itu cahaya Nabi Isa alaihissalam? Dijawab sama Allah, qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yaday nubuwatikal hajib. Kata Allah, ya, dengan cahaya tersebut Nabi Isa alaihissalam bisa menyampaikan kabar gembira dengan kedatangannya, dan jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad bagaikan alis dan mata. Akhirnya malaikat nyerah, Bu. Malaikat nyerah, Pak. Nggak dapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat nanya, ya Allah, cahaya siapa sih yang kau maksud, yang kau pakaikan dengan mahkota kemegahan, yang memegang panji-panji kemenangan? Maka dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, qala huwa nabiyyun istakhartuhu min Lu'ayy ibni Ghalib yamutu abuhu wa ummuhu thumma yaqulu jadduhu wa ammu thumma ammu syaqiqu Abu Thalib. Yang artinya, dia adalah nabi yang terakhir yang aku pilih dari keturunan Lu'ayy ibni Ghalib, yang ayah dan ibunya meninggal dunia, kemudian diasuh oleh kakeknya, kemudian diteruskan oleh pamannya, saudara kandung ayahnya yang bernama Abu Thalib. Jelas tidak? Jelas. Jelas tidak? Jelas. Sallu ala Muhammad. Bu, Pak, kita sebenarnya ngadain maulid, hadirin maulid, cinta nggak sih sama Nabi? Cinta gak? Cinta. Kalau Nabi ada yang hina, kita marah gak? Marah gak? Nah, marah kita seperti apa sih? Hah? Ya, itu belum lama tuh ada di daerah negara barat tuh orang yang habis menghina Nabi, bikin karikatur Nabi, matinya tabrakan. Betul gak? Betul gak? Ya, menghina Nabi tabrakan. Makanya kalau ada orang menghina Nabi, jangan cicing. Betul? Betul? Nabi, ya, ada orang ngaku Nabi, Nabi Muhammad, Nabi terakhir, betul tidak? Betul. Ada orang ngaku Nabi, ya, ada tuh Nabi Udin, kan kacau tidak? Ngaco. Kacau tidak? Ngaco.
nanti kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna udin. Kacau tidak? Kacau. Ada belum nama lagi, ya? Ngaku Tuhan, ngaku Jibril, Tuhan namanya Agus. Allahu Akbar. Kacau tidak? Kacau. Kacau tidak? Kacau. Ini sekarang nih ya, umat Islam lagi benar-benar diuji, dihina mulu, betul? Betul? Dihina mulu umat Islam nih, makanya jangan cicing wae. Jangan cicing wae, kalau ada orang-orang menghina syariat Islam jangan cicing wae. Gebukin. Betul? Udah gebukin, baru kasih polisi, betul tidak? Betul. Ini kacau ini, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Intinya Bu, Pak, kita menghadiri peringatan Maulid, insya Allah Allah jadikan sebagai simbol cinta kita kepada Nabi Muhammad. Amin. 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 Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta. Ada kisah Bu, ya. Kisahnya di dalam kitab, ya, kitabnya namanya Adharul Bahasim bi Abwalil Abil Qasim. Ya, namanya Adharul Basim bi Abwalil Abil Qasim. Ya, karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Karangan siapa? Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Begini Bu. Bu, begini. Ini ada orang miskin. Orang miskin. Rumahnya reot. Tahu nggak rumahnya reot? Rumahnya reot, miskin. Karena dia begitu cinta dengan Nabi Muhammad, setiap kali datang awal Rabiul Awal atau datang bulan Maulid, ini orang miskin rumah reot mau ngadain peringatan Maulid. Mulia tidak? Mulia. Mulia tidak? Mulia. Mulia. Masya Allah, ya. Ini, ya, dia ngundang gurunya, dia ngundang orang kampung. Kata gurunya apa? Ente mau bikin acara Maulid, Masya Allah bagus. Ente ngundang aneh, ente ngundang orang kampung, ya. Maja hatta lana. Kata gurunya, apa yang kau persiapkan untuk kami? Makanannya apa? Sedangkan engkau, maaf, engkau aja sering dibantu kasih makan sama orang. Sedih gak orang digituin? Sedih. Orang miskin, rumah reot, mau ngadain Maulid digituin, sedih gak? Sedih. Bun kasih rotal, kolbi hatinya pecah. Ya, tapi keinginan dia mau mengadakan Maulid itu besar. Keinginan mengadakan Maulid dia artinya besar. Akhirnya apa? Dia jual bajunya. Dia jual apa yang bisa dia jual, dia kumpulin cuman ada 20 dirham. Cuman ada 20 dirham. Ketika dia jual, dia beli makanan untuk mempersiapkan orang makan habis baca Maulid. Bahkan makanan tersebut nggak pernah keluarganya makan. Bayangin, makanan yang dia bikin keluarganya belum pernah makan makanan tersebut. Akhirnya Bu, singkat cerita Bu, ini kejadian ini pada zaman Imam Ahmad Ibnu Hambal. Orang tersebut nih pada zaman Imam Ahmad Ibnu Hambal. Ya, hadirin rahimakumullah, pada waktunya makanan udah siap. Ya, mengadakan Maulid, diundang orang kampung, nggak ada yang datang. Sedih gak? Sedih. Sedih gak? Sedih gak? Bikin Maulid, udah dijualin semuanya, bikin makanan, diundang orang kampung, nggak ada yang datang. Sedih tidak? Sedih. Sedih. Ya Allah, akhirnya nih orang kampung, orang miskin tadinya yang rumahnya reot, dia bermunajat, ya Rasulullah, niatku ingin mengadakan Maulid, aku sudah sampaikan ya Rasulullah. Aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Akan tetapi orang-orang kampung tidak ada yang datang ya Rasulullah. Subhanallah. Sedih ya? Sedih. Sedih gak? Sedih. Itu dia bermunajat, rumahnya dekat pinggiran laut. Tidak lama datang kapal. Kapal datang, turun kapten kapal. Ini kapten kapal mukanya ganteng bersinar. Ya ganteng. Dia tanya sama orang yang tadi bilang orang miskin. Ya fulan, hadil qaryah. Kampung apa ini? Kata kapten kapal. Ini kampung apa? Kami ini tersesat, kata kapten kapal, dan kami habis perbekalan. Kami lapar. Wah, dia berpikir, wah, kalau begitu, ya dah. Ini orang miskin bilang,
Udah kalau begitu kamu ke rumah saya aja deh, saya kasih bekal. Ya, tapi syaratnya satu, baca maulid. Baca maulid. Akhirnya turun kapten kapal dengan krunya ada 11 orang. Ada berapa orang? 11. Ada 11 orang. Dia baca maulid. Silakan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Ya. Akhirnya hadirin rahimakumullah, baca maulid selesai, dijamu makanan tadi yang enak dijamu. Habis dimakan, ya senang itu orang miskin tadi, niatnya gobul baca maulid, tuh orang kapten kapal mau balik, dianterin sampai depan pintu, akhlaknya baik. Ketika dianterin sampai depan pintu, istrinya teriak-teriak, Mbak manggil suaminya, suamiku, teriak-teriak. Kenapa? Disamperin. Ternyata apa? Ketika dia makan, di bawah piring ada uang 10 dinar. Di setiap piring ada uang berapa? 10 dinar. 10 dinar. Dinar itu emas. Kalau dirham itu perak. Jelas ya? Kalau ada 11 piring, di bawah 11 piring ada 10 dinar, berarti ada 110 dinar. Jelas tidak? Ini kalau zaman sekarang bisa miliaran. Miliaran. Akhirnya wah, jangan-jangan tuh duit tadi orang yang makan ketinggalan. Dibawa gitu, bungkus, ya ikat kita pulangin, dibungkusin itu uang, ya disamperin. Ternyata itu kapal udah mau jalan. Ketika dia mau jalan di kapal, dia teriak, kapten kapal, tunggu sebentar, ini uang kalian ketinggalan. Paham nggak? Uang kalian ini ketinggalan. Akhirnya apa? Berdirilah kapten kapal yang tampan, yang dengan mukanya bersinar. Dia bilang apa? Itu balasan engkau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggak? Itu balasan dari Allah untuk engkau. Ya, ketahuilah, maulid yang kamu baca tadi adalah tentang diriku. Subhanallah. Maulid yang kau baca tadi adalah tentang diriku. Berarti siapa yang datang? Siapa yang datang? Nah hadirin rahimakumullah, makanya kalau mau bikin acara maulid jangan tanggung-tanggung, jangan takut kita nyumbang. Allah yang ganti, Allah dan Rasul yang ganti. Amin. Mudah-mudahan Ustaz Ios ada yang maulid di sini, kampung sini partisipasi membantu peringatan maulid di sini. Allah tambah rezekinya, amin. Allah tambah rezekinya, amin. Allah jadikan sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad, amin. Amin ya rabbal alamin. Rahimakumullah. Insyaallah tanggal 5 Desember saya mau ngadain maulid di Sukabakja. Saya ini aslinya bukan orang Sukabakja, tapi saya pengen bikin maulid di Sukabakja biar kampung ini tambah bersinar dengan cintanya kita kepada Nabi Muhammad. Amin. Mau nggak bantu nanti? Mau nggak bantu nanti? Mau. Ya hadirin, saya bikin maulid di sini nanti. Jangan anggap maulid yang saya bikin itu maulid saya. Jangan anggap maulid Sukabakja ini maulid untuk kita semua. Betul? Kita merasa miliki, kita apapun yang kita bisa untuk kesuksesan tersebut, Allah dan Rasulnya yang akan balas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup, mari kita baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Awasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah illa ghafir wa akrimna binaili